Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar, tahun ajaran 2019-2020. Mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen, kelas MPI 2, oleh Ibu dosen Siti Ibra Mustafa Kamal, MSc. Baik, sebelum saya memaparkan hasil ujian saya, sebelumnya perkenalkan nama saya Meli Menur Fatima, kelas MPI 2, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, NIM 20300119045. Baik, soal pertama. Kemukakan dua pendapat para ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen. Dari kedua pendapat tersebut, pilih salah satunya yang sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan dan berikan alasan yang jelas mengapa Anda memilih pendapat ahli manajemen tersebut. A. Fungsi manajemen menurut George R. Tititeri. Ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan controlling. Kedua, atau B. Fungsi manajemen menurut Lindahl M. F. Urwig. Yang pertama itu penempatan, kedua perencanaan, ketiga pengorganisasian, keempat controlling, kelima pengarahan, dan keenam pengkoordinasian. Menurut saya yang sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan yaitu pendapat yang diberikan oleh George R. Tititeri. Mengapa saya memilih pendapat tersebut? Pertama, perencanaan yang dikemukakan oleh George R. Tititeri dengan fungsi manajemen pendidikan yaitu menyusun strategi untuk mencapai target atau sasaran yang diinginkan. Kedua yaitu pengorganisasian yang dikemukakan oleh George R. Tititeri sama dengan fungsi manajemen pendidikan yaitu pembagian tugas untuk mencapai tujuan pekerjaan yang jelas. Ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan yang dikemukakan oleh George R. Tititeri sama dengan fungsi manajemen pendidikan yaitu melakukan atau menggerakkan personal untuk menjalankan tugas atau tujuan organisasi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu controlling. Controlling yang dikemukakan oleh George R. Tititeri sama dengan fungsi manajemen pendidikan, yaitu pemantauan kinerja organisasi untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan. Soal kedua, kemukakan alasan utama diperlukan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Alasan utama manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yaitu untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Ada 4 tujuan manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yaitu tujuan sosial, tujuan organisasional, tujuan fungsional, dan tujuan individu. Soal ketiga, kemukakan unsur-unsur manajemen yang Anda ketahui dan berikan contoh nyata di sekolah atau perguruan tinggi. Yang pertama yaitu MAN atau sumber daya manusia, yaitu manusia atau individu-individu yang memegang penting dalam manajemen pada tiap bidang, baik bidang industri ataupun ekonomi. Yang kedua yaitu money atau uang. Untuk menjalankan aktivitasnya, manajemen membutuhkan biaya untuk membeli bahan-bahan baku ataupun untuk membayar gaji yang telah bekerja dalam suatu perusahaan atau instansi. Yang ketiga itu material atau bahan baku adalah bahan-bahan baik berupa baku atau olahan yang dapat diproses lebih sempurna sehingga menambah nilai dari bahan tersebut dan dapat diproduksi oleh organisasi atau perusahaan. Yang keempat yaitu mesin. Alat yang sangat berperan penting terlebih pada zaman dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini. Mesin digunakan dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Yang kelima yaitu metode, merupakan cara utama ataupun cara-cara alternatif yang dilaksanakan untuk melakukan aktivitas yang dapat berguna untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Yang keenam yaitu market atau pasar. Ini unsur penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri. Pasar ini merupakan tempat yang menentukan produk perusahaan akan berkembang dan diminati atau tidak untuk bisa memasarkan hasil produksinya dengan baik.
Perusahaan wajib memahami pemasaran dengan baik. Contoh nyata yang di sekolah yaitu melibatkan banyak unsur. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik adalah subjek atau pribadi yang ingin diketahui keberadaannya. Contoh dari ciri khas peserta didik adalah membutuhkan bimbingan dan butuh perlakuan manusiawi. Yang kedua yaitu pendidik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidik peserta didik. Karena di sekolah, guru atau pendidik menjadi orang tua kedua. Yang ketiga, terjadi komunikasi timbal balik secara intensif. Yang keempat, tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan individu yang berkualitas dan berkarakter. Kelima, materi pendidikan. Yang keenam, alat atau metode. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu lingkungan pendidikan. Soal keempat, jelaskan pengertian pengawasan dan mengapa pengawasan penting dilakukan dalam lembaga pendidikan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dan pengawasan penting dilakukan dalam lembaga pendidikan karena dapat mencapai visi dan misi secara efektif dan efisien, serta menciptakan suasana keterbukaan dan kejujuran. Soal terakhir atau soal kelima. Soal kasus tentang menganalisis kemudian memberikan solusi yang dapat dilakukan ketika saya menjadi kepala sekolah. Yaitu, jika saya menjadi kepala sekolah, saya akan melakukan pertama, mendorong guru untuk menciptakan dan mengelola suasana belajar yang ramah dan positif, sehingga murid-murid tidak bosan ketika belajar, serta memberikan buku agar murid tidak terkendala untuk belajar. Yang kedua yaitu mendukung inovasi guru, dalam hal ini orang tua siswa, membantu guru di kelas. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran untuk guru, seperti LCD, radio serta mic, alat-alat yang ada di laboratorium, serta alat-alat yang ada di media komputer. Yang keempat yaitu melakukan supervisi kelas dengan cara duduk membantu anak belajar. Yang kelima, menyiapkan fasilitas yang layak sehingga murid-murid tidak merasa bosan dan nyaman berada di kelas tersebut, seperti menyiapkan 2 atau 3 buah kipas angin di dalam kelas, memberikan cermin, pengharum ruangan, kursi dan meja yang bagus serta menata kelas itu dengan indah sehingga mereka nyaman di dalam ruangan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mendorong guru untuk melakukan diskusi bersama dengan siswa di dalam ruangan agar mereka saling mengenal dan mudah memahami materi tersebut. Baik, demikian jawaban dari ujian tengah semester saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.